Sabar. Jadi pada saat kita mengaktualisasikan kemampuan kita, diri kita, kemudian persaudaraan kita, kita juga sekaligus menolong agama Allah. Dari kapan? Ya dari saat ini, mulai dari hal yang kecil, apa yang kita bisa, kemudian sampai kapan? Ya sampai tawafat. Dalam berdakwah tentu memiliki untung rugi, ya. Namun untung rugi ini dalam kapasitas sebagai seorang manusia. Berbicara mengenai masalah untung ruginya kita aktif dalam komunitas dakwah, tentu bagaimana cara pandang, ya. Jadi kalau kita gunakan cara pandang orang-orang hari ini yang notabene memiliki pandangan duniawi dan pandangan hedonis, tentu bagi mereka komunitas dakwah itu adalah sesuatu hal yang iswain, sia-sia, dan menghabiskan waktu tentunya. Tapi kalau kita bicara mengenai cara pandang manusia yang dipenuhi oleh ruhul iman, ruhul jihad, tentu pasti akan berbeda 180 derajat dengan orang-orang yang memiliki pandangan duniawi dan hedonisme. Kalau dalam pandangan orang-orang yang memiliki pandangan duniawi dan hedonisme, pasti adalah sesuatu hal yang merugikan, buang-buang waktu. Namun bagi orang-orang yang memiliki ruhul jihad, memiliki giroh Islam yang sangat tinggi, itu sesuatu yang memiliki nilai lebih. Karena apa? Yang pertama, secara tidak langsung kita terlibat dalam sebuah aktivitas yang Allah nilai menjadi nilai dakwah, karena titik poinnya tetap pada panduan arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Muhammad ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wasabit aqdamakum. Jadi kalau kita aktif di komunitas dakwah, maka secara tidak langsung kita sudah menolong agama Allah, dan janji Allah itu sudah pasti, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan menyelisihi janjinya bahwa kita akan dikokohkan kedudukan kita dimanapun kita akan berada. Jadi kalau bisa jadi di posisi dia sebagai siswa, ya mungkin nanti ada nilai-nilai kebarokahan yang dia ambil, apakah dari segi dia dalam studinya, apakah dalam segi dia pencapaian prestasinya. Kalau di dalam karir mungkin ada barokah-barokah yang tersendiri yang mungkin bisa dia dapatkan. Bisa jadi dia karirnya melejit, atau karirnya tidak melejit namun dia memiliki barokah. Kalau dikaitkan dengan barokah, maka parameternya bukan material atau kesuksesan duniawi, karena barokah itu dalam bahasa Arab ziyadatul khair. Jadi bagaimana suatu aktivitas disebut barokah itu sesuai definisinya adalah mendatangkan kebaikan yang lain. Jadi kalau ditanya mengenai sekali lagi mengenai keuntungan dari komunitas dakwah, itu yang paling utama, ya. Kita mendapatkan sokongan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedudukan kita akan dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tentunya dengan kita aktif di komunitas dakwah, kita akan memiliki tali relationship dengan sesama muslim akan lebih kuat lagi dan akan lebih luas lagi. Tentu kalau komunitas dakwah biasanya akan berkolaborasi dengan komunitas dakwah lain, ya. Kalau misalkan
di Kabupaten Subang akan bisa berkolaborasi dengan dalam satu ruang lingkup Kabupaten Subang. Itu. Namun yang pasti kita memiliki hubungan relasi kemanusiaan, relasi Ikhwanul Muslimin yang akan lebih luas lagi. Terus yang ketiga, apabila kita aktif di komunitas dakwah, maka kita akan tertempa dalam hal bidang organisasi. Ya, jadi siapapun orang yang dulunya dalam tanda petik ulehe, ya, dia tidak memiliki background organisasi, dengan aktif di komunitas dakwah maka dia akan memiliki background organisasi. Apapun dia dalam komunitas dakwah tersebut, apakah dia aktif sebagai sekretaris, apakah dia aktif dalam seksi, kasarnya seksi konsumsi, apakah seksi peralatan, ya, sekecil apapun dia, maka dia memiliki pengalaman organisasi yang satu saat pasti akan memiliki dampak atau akses efek, ya, keuntungan buat diri sendiri. Yang keempat, kita dapat memanage diri kita dalam kaitannya memanage hubungan relationship yang lebih bersifat pribadi. Kalau dia gagal, maka dia nggak bisa memanage perasaannya dia. Apalagi di komunitas dakwah itu yang sangat terkenal itu adalah penyakit VMJ, ya, virus merah jambu. Jadi kalau seorang ikhwan atau akhwat tidak bisa memanage perasaannya, maka dia akan terkontaminasi hingga akhirnya dia akan gagal menjalankan tugas-tugas dari komunitas dakwah tersebut. Itu juga sebagai satu latihan bagaimana dia bisa memanage pribadinya sehingga dia bisa menempatkan dirinya di dalam komunitas dakwah itu tetap straight forward, ya. Jadi tetap berada di jalurnya, tidak keluar dari jalur, sehingga dia dalam komunitas dakwah itu selalu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah memanage waktu tentunya. Jadi dari komunitas dakwah itu secara tidak langsung kita mengatur, memanage hidup kita supaya lebih bisa berguna kepada orang lain. Kita akan selalu ingat pesan Rasulullah SAW bahwa khairun nas anfa'ahum linas. Jadi sebaik-baik manusia adalah orang yang memiliki manfaat buat orang lain. Kita tidak mungkin terjun dalam dunia dakwah sebagai dai atau daiyah, namun kita dapat berkontribusi dalam dakwah sesuai dengan kemampuan kita. Sekecil apapun kontribusi kita dalam dakwah, tentu akan besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.